warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fihi la'allakum turhamun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina ma'asyiral muslimin wal muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya, salat tarawih, dan sebentar lagi kita melaksanakan salat witir yang berbahagia. Puji serta syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Hingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah sehat jasmani, rohani, iman, Islam yang tertanam lekat dalam hati dan jiwa kita, kemampuan untuk bisa mengabdikan diri kita kepada Allah dengan segenap kemampuan yang kita miliki, dan segala macam nikmat-nikmat Allah yang lain yang tak mungkin bagi seorang hamba untuk menghitung jumlah dan nilainya. Semoga kita yang menjadi hamba yang memahami betapa besar nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, semakin hari semakin menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Karena jika kita mensyukuri nikmat, maka itu kunci Allah akan tambahkan keberkahan dalam hidup kita. Dan itu janji Allah, dan setiap janji Allah tidak akan pernah dipungkiri olehnya. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka sungguh akan aku tambahkan nikmatku untukmu. Namun jika kalian kufur, hakikatnya Allah gak butuh kepada manusia itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang berbahagia, tak terasa hari demi hari telah kita lalui dalam kehidupan ini, terlebih di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini. Dan hari ini, kalau tidak salah, kita sudah memasuki malam yang ke-22. Kalau kita yang berarti malam 11 ya, 21 ya. Ya, 21 bagi yang 19, yang malam ke-12. 22 bagi yang memasukinya malam 11. Artinya terlepas dari perbedaan itu, kita sudah berada pada fase ketiga dari 10 malam. 10 malam awal, 10 malam kedua, dan 10 malam ketiga. Artinya kita sudah berada pada fase-fase sampai ke finish. Fase-fase kita akan mengakhiri pertarungan, fase-fase di mana kita akan mengakhiri perlombaan itu. Dalam perlombaan itu mesti ada yang menang, ada yang kalah. Namun tentu hina bagi orang yang kalah sebelum berjuang hingga akhir perjuangan itu. Yang perlu diperhatikan kaum muslimin dan muslimat, jangan sampai kesempatan yang Allah berikan di akhir 10 malam ini kita sia-siakan keberadaannya. Karena semua dari nilai-nilai awal malam pertama sampai malam ke-20 itu, inti dari perjalanan puasa kita dan amal ibadah Ramadan itu ada pada 10 malam terakhir ini. Maka kenapa kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, fihi lailatun khairun min alfi syahrin faman hurima khairaha faqad hurim. Ini penegasan Nabi. Maka barang siapa yang kemudian tidak memahami bahwa malam Ramadan itu ada satu malam di mana malam itu jauh lebih panjang usianya, umurnya, kebaikannya dibandingkan hitungan 1000 bulan. Dulu umat sebelum Nabi Muhammad itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup melebihi jatah umat-umat Nabi Muhammad SAW. Mereka bisa berjuang di medan perang dengan senjata mereka. 10 bulan mereka berperang. Lalu kita tidak mampu untuk itu. Karena Nabi sudah membatasi usia kita. A'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuzu zalika. Usia
itu kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Ini umumnya. Dan jika ada yang melampaui batas itu, hanya sedikit di antara jumlah komunal, jumlah keseluruhan dari umat-umat. Bisa diperhatikan Pak, tetangga, orang tua kita, kebanyakan, mayoritas, lebih dominan yang wafat sebelum usia 70 atau bahkan kemudian pada tataran 60 sampai 70. Kata Nabi SAW meninggal belum sampai usia beliau 70. 63 tahun ketika digenapkan, karena jumlah usia beliau 62 tahun 2 bulan 22 hari, yang digenapkan menjadi 63 tahun. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain juga yang sampai, meskipun ada juga yang jumlah usianya melampaui itu. Tapi paling tidak, satu menjadi penghargaan yang Allah berikan bagi kita, bahwa ada satu malam yang malam itu istimewa bagi orang-orang yang beriman, kado-kado terbaik bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena bisa jadi usia-usia biologis itu akan bertambah dengan tambahan usia-usia spiritual kita. Usia biologis itu apa maksudnya? Jatah umur kita. Sedangkan jatah umur spiritual kita melampaui batas jatah hidup kita. Enak nggak Pak Bu? Dikasih jatah, tapi nilai ibadahnya lebih banyak dibandingkan usia kita. Gak ada umat yang diberikan jatah begitu. Umat-umat sebelum kita gak ada orang yang dikasih jatah usia begitu. Usia apa? Usia spiritual. Usia mereka banyak, usia mereka panjang, tapi tidak ada satu nilai di mana satu nilai itu bernilai lebih dari usia biologis yang mereka miliki. Dan itu umat Nabi Muhammad. Subhanallah, Allah tahu kebutuhan umat Nabi Muhammad. Mereka nggak bisa berjuang sebagaimana perjuangan yang dilakukan oleh umat terdahulu. Tapi ada satu malam di mana malam itu diberikan nilai lebih dari 83 tahun. Jumlah lengkapnya jika dihitung 1000 bulan, itu jumlahnya 83 tahun 4 bulan. Pertanyaannya, ada nggak yang ibadahnya usianya 84 atau 83 tahun tapi full ibadah kepada Allah? Ada orang yang baru mulai ngaji, ya apa tidak? Mulai pensiun baru aktif majelis taklim, ya apa tidak? Ada orang yang baru aja taubat, bahkan sampai sekarang baca Quran juga kagak bisa. Padahal usianya sudah bisa jadi 70, 80, 60 tahun. Artinya secara kualitas yang kita miliki jauh dari harapan yang kita inginkan. Ngaku menjadi seorang muslim, ngaku menjadi seorang mukmin, tapi kualitas dan kuantitas ibadah kita jauh dari apa yang kita harapkan. Maka jelas mungkin dalam pikiran kita, apa iya mungkin surga itu untuk kita jika kualitas dan kuantitas amal kita sebatas pada sesuatu yang jauh dari kesempurnaan itu. Maka Allah berikan kesempatan. Wahai orang-orang yang mendambakan ampunan Allah, wahai orang-orang yang menginginkan usianya, keberkahannya ditambah oleh Allah, apa itu? Tidak ada satu malam yang melampaui malam kecuali malam Lailatul Qadar yang nilainya 83 tahun 4 bulan dari usia manusia. Dan itu bisa diraih dalam satu malam. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi SAW menyembunyikan kapan waktu itu terjadi. Tapi Nabi SAW memberikan warning kepada kita semua, ma'asyarul muslimin wal muslimat. Apa itu? Taharru iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Cari dia, kejar dia, begadang untuk mencari 10 malam terakhir di malam-malam 10 terakhir Ramadan itu. Ini pesan Nabi. Sehingga jangan sampai belum finish, belum peluit berbunyi, kita udah kalah dalam pertempuran itu. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Yang akan dinilai oleh Allah itu akhirnya, bukan awalnya. Perhatikan. Yang akan dinilai oleh Allah, yang dicatat menjadi kesuksesan atau kegagalan adalah akhir dari perjuangan seseorang itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam sebuah hadis mengatakan ada orang yang soleh sepanjang waktu, tapi kemudian 1 jam sebelum wafatnya ternyata ya'malu bi'amalil ma'siyah, mereka berbuat kemaksiatan, maka akan kembali kebaikan yang
yang lalu kemudian terhapus dengan kemaksiatan yang dilakukan di akhir hidupnya. Tapi di sisi lain ada harapan besar. Bisa jadi di paginya dia melakukan amal-amal orang beriman, orang baik, orang kafir, tapi kemudian di sorenya dia menjadi orang-orang mukmin. Ada harapan. Maksudnya yang perlu saya tekankan, Pak, apa yang perlu kita lakukan di akhir-akhir Ramadan ini? Yang pertama, memperbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa mesti istighfar? Karena kita tahu bisa jadi 20 hari sebelumnya ada hal yang gak maksimal dalam ibadah kita. Baca Quran kita kurang, mungkin sampai 20 hari belum ada yang khatam, bisa jadi. Atau bahkan na'udzubillah sampai 20 Ramadan belum pernah megang Quran. Mungkin ini mangga insya Allah aman. Kalau di sana banyak. Ini bisa jadi, ini menjadi koreksi yang kita, Pak. Artinya apa? Masih ada kesempatan 10 hari untuk kita perbaiki kekurangan itu. Allah membukakan pintu taubat yang sebesar-besarnya. Maka dengan meminta ampun kepada Allah akan melonggarkan langkah kita, memudahkan urusan kita. Man lazimal istighfar, orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari hidupnya. Bahkan Allah akan berikan hidayah, taufik, pergelangan untuk melakukan amal ibadah. Jadi 20 hari yang kurang masih ada kesempatan 10 hari terakhir. Dan 10 hari terakhir bisa menutupi 20 malam sebelumnya yang kurang kita lakukan. Maka beristighfar, bertaubat kepada Allah menjadi modal awal kita di 10 malam terakhir. Dan itu pun yang didoakan, yang diminta oleh Ibunda Aisyah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada beliau. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau doa sendiri, kalau fa'fu anna kita sama-sama. Jadi kalau asli doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu untuk kita doanya. Itu disuruh diperbanyak oleh Nabi dan itu perintah Nabi kepada Aisyah. Apa isinya? Afuwun, ya Allah, aku mohon ampunan dari. Terus kita bacakan itu. Karena ternyata dengan meminta ampun dan dimudahkan, dengan meminta ampun kepada Allah dan istighfar kepada Allah, itu menjadi jalan kemudahan kita beramal saleh. Karena bisa jadi berat, gak gampang Pak untuk beribadah. Ibadah itu sulit. Untuk sholat tarawih, witir, bangun malam, melanjutkan sholat malam kita beristighfar, membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran bukan urusan gampang, itu urusan berat. Karena tidak ada kebaikan itu yang ringan. Tapi dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, Allah akan mudahkan jalan kita menuju itu. Terus. Apa yang menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah? Ya maksiat, ya dosa. Semakin banyak dosa itu akan semakin tertutup hati. Jika hati sudah tertutup, maka sulit hidayah Allah akan masuk di dalamnya. Dan itu terkait dengan hadis Nabi. Idza aznabal mu'min kana nuqtatan sauda fi qalbi. Seorang mukmin kalau berbuat dosa, maka akan titik-titik hitam di hatinya. Dan semakin bertambah dosa-dosa itu, bukan jadi titik-titik itu menjadi gumpalan-gumpalan hitam, yang gumpalan hitam itu akan menutupi, menjadi kabut di hati kita. Sehingga jangankan untuk ibadah mudah, ilmu dan hidayah Allah saja akan terpantul dan tidak akan masuk ke dalam jiwa seseorang itu. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan dalam hidup untuk menyongsong 10 malam terakhir ini, Pak? Muhasabatun nafs. Kita berupaya mengevaluasi diri kita masing-masing. Yang tahu kekurangan ya bapak-bapak ya saya, yang tahu kelebihan ya bapak-bapak yang saya, yang tahu banyak amalnya ya bapak, yang kurang amalnya yang tahu bapak ibu, kita semua masing-masing. Dan gak usah diumbar sama orang kekurangan itu. Cukup kita yang mengintrospeksi, yang memuhasabah diri. Maksudnya apa? Kekurangan 20 bisa kita tutupi di 10 malam terakhir. Jika kemarin belum bisa khatam Quran, yuk kejar di 10 malam terakhir. Karena itu menjadi syarat orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ahya lailaha, yang menghidupkan malam-malam yang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah. Tidak ada orang yang sukses dalam hidup tanpa muhasabah. Mau kerjaan apa aja ada evaluasinya. Orang dagang ada hitung-hitungan juga. Pulang dagang
dagang sore mulai hitung, yang laku di barangnya apa, yang kurang laku coba lihat besok nih. Kalau yang gak laku ganti modelnya. Nih kayaknya barang udah, kayaknya kurang laku nih, nggak doyan orang, ganti produknya, ya nggak?